Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan adalah sebagai penanda bahwasanya sudah tiba waktu sholat. Azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah yang diisyarati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada sisi menarik dari lafaz azan yang merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, apa saja sisi menarik dari lafaz azan tersebut? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Pada dasarnya, azan merupakan panggilan Allah untuk mengingatkan setiap muslim agar segera melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Saat azan berkumandang, sebaiknya setiap muslim menyegerakan untuk sholat tanpa menundanya. Mereka yang menjaga sholatnya dan memenuhi panggilan azan, maka akan menjadi ahli surga. Ternyata, lafaz azan selama 24 jam terus berkumandang dan tidak pernah berhenti. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Inilah cara Allah menunjukkan keagungannya, sehingga membuat manusia dapat memperhitungkan waktu. Lewat perhitungan waktu itulah, manusia dapat mengetahui kapan saatnya untuk mengumandangkan azan dan menunaikan sholat setelahnya. Menurut penelitian ilmiah, azan di muka bumi ini tidak pernah berhenti. Walau hanya sesaat, setiap waktu, azan yang berkumandang akan sambung-menyambung dari tiap-tiap wilayah. Kita bisa mencoba menghitungnya dari fenomena yang terjadi di Indonesia, negara yang memiliki 3 zona waktu yang berbeda, waktu Indonesia bagian timur, tengah, serta barat. Sebagai contoh, ketika fajar mulai terbit di Papua, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, di wilayah Indonesia bagian timur itu pun segera berkumandang azan subuh. Lalu, selesai azan subuh di satu masjid, azan akan segera bergeser dari masjid yang lain di wilayah sekitar Papua seperti daerah Timika, Jayapura, Wamena, Manokwari, Fakfak, dan lainnya. Setelah azan subuh itu selesai di daerah tanah Papua, azan akan mulai bersahutan di wilayah baratnya Papua seperti Maluku, Tidore, Ambon, serta Halmahera. Lalu, seiring dengan pergerakan matahari ke wilayah bagian tengah, azan subuh akan berkumandang di bagian NTT, NTB, Bali, dan wilayah-wilayah di Pulau Kalimantan. Barulah matahari mulai menjamah Indonesia bagian barat, azan subuh akan berkumandang di Pulau Jawa, mulai dari Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, sampai ke Jakarta. Selepas itu, azan subuh akan mulai melantun di wilayah-wilayah Pulau Sumatera, dan lanjut ke negara-negara lainnya. Perhitungan tersebut jelas masuk akal, sebab azan yang dikumandangkan menyesuaikan pergerakan matahari, di mana matahari akan bergiliran menyinari bumi. Sehingga para ahli telah membuktikan bahwa meski di satu wilayah belum berkumandang azan subuh misalnya, tetapi di wilayah yang lainnya sudah terlebih dahulu ada azan subuh. Inilah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam agar manusia selalu berpikir. Wallahu a'lam bishawab.